warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita berdua dulu, disiapkan ketua kelasnya. Ekspresi berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Jelasin dulu. Yang belum masuk siapa? Denis. Denis belum masuk, terlambat ya. Ya, kita tunggu Denis sambil belajar ya. Sebelum kita ke pelajaran, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan yang kedua nanti lagu Yen Esok atau lagu pendahulu. Yang pertama lagu Garuda Pancasila. Kamu lihat papan tulis sambil dilihat liriknya, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, aku Yang kedua, yang esok sudah nginjil, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur kasem. Yen lampung, yen lepat nyuwun pangapunten. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semoga rasa patriotisme kita terhadap bangsa dan negara semakin meningkat. Terus kemudian kita tadi juga menyanyikan lagu Yen Esok Sugeng Nginjil, itu lagu tentang tata krama. Semoga anak-anak nanti tata krama terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, atau terhadap sesama semakin baik. Sesuai dengan pesan lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, hari ini jam pertama kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, sebelum belajar ke rantai makanan, perlu kamu ketahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Satu, nanti menyebutkan contoh rantai makanan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menggambarkan diagram rantai makanan dengan benar. Terus ketiga, mampu menjelaskan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Serta yang ketiga, menyusun solusi jika terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, tujuan-tujuan itu akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya silakan dilihat gambar berikut. Ada gambar ini padi atau kita asumsikan dengan yang lain juga boleh, tumbuhan.
Tumbuhan itu ya ada daun, ada batang, juga ada buahnya. Nah, masuk di sini ya nanti ya. Padi juga bisa diasumsikan dengan yang lain, tumbuhan. Jangan ada kata, terus ada belalang, ada burung elang, ada ular, ada lagi yang belum kita sebutkan apa tadi? Jamur. Pertanyaannya, kamu amati dulu sebagai awalan kita belajar. Amati banyak gambar di papan tulis. Yang pertama, gambar di papan tulis sudah pernah kalian lihat belum di kehidupan sehari-hari? Oh, sudah ya, semuanya sudah, tidak asing lagi. Yang jarang dilihat mungkin burung elang. Burung elang sekarang sudah mulai jarang, ya dulu masih banyak, sekarang jarang. Dan yang jarang dilihat lagi mungkin ini. Nah kalau ini sering, padi, ini. Nah ini juga jarang, tapi sudah tahu ini jamur sudah. Nah kalau belalang, nih kalau belalang, di sini ada belalang. Dimakan kakak. Oh, siapa yang makan belalang? Yang makan belalang itu hewan di atasnya yang lebih besar dari dia. Siapa? Kakak. Siapa yang memangsa kakak? Nah, kita cari tahu dulu. Coba bayangkan ini rumput. Rumput ini sumber energi dari hewan selanjutnya. Rumput dimakan siapa? Dimakan hewan pemakan rumput. Hewan pemakan rumput itu banyak sekali. Kalau di gambar ini hewan pemakan rumputnya siapa? Belalang. Belalai ternyata adalah belalang. Nah, belalang itu juga dimakan oleh hewan di atasnya. Siapa yang memakan belalang? Biasanya tidak langsung ular, tidak langsung ini, karena ini pemakan daging. Tapi belalang juga mau. Biasanya bukan belalang, yang lebih besar dari belalang. Siapa yang makan ini? Katak. Katak sudah selamat atau belum? Belum. Masih dimakan hewan berikutnya, masih dimakan hewan berikutnya. Nah, siapa yang memakan hewan yang paling kuat? Elang. Siapa sih makan binatang paling kuat? Siapa sih makan harimau? Siapa sih makan elang? Siapa sih makan ular? Kalau manusia mungkin ya. Ini adakah hewan yang makan ini? Adakah hewan yang bisa menangkap elang? Sing bisa menangkap ular? Mungkin ada tapi sedikit. Yang bisa memangsa harimau? Ada tidak? Seperti kabeh harimau raja hutan. Tidak ada yang berani. Nah kalau tidak ada yang berani, mereka mau makan. Siapa yang mau memakan? Tidak. Kita bahas nanti di pelajaran hari ini tentang rantai makanan. Baik. Terus amati dulu sebagai awalan kita belajar gambar-gambar di atas. Ada seperti itu, ada panah-panah. Rantai makanan. Dalam setiap ekosistem di bumi, setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Tujuannya apa energi? Untuk melakukan energi tujuannya apa? Melakukan tadi sudah kejawab ya? Melakukan melakukan ada yang menjawab melakukan sesuatu, benar atau salah? Benar. Melakukan sesuatu sehari-hari kita membutuhkan energi. Aku itu membutuhkan energi. Kamu juga bisa berdiri seperti ini karena punya energi. Dari mana energi itu? Dari makanan. Energi itu dari makanan. Kamu perlu makan. Siapa yang kamu makan? Ada tumbuhan, ada hewan itu kalau kamu. Tapi kalau hewan nanti dibedakan 3 loh, makan tumbuhan, makan hewan, terus makan segala. Kalau manusia segalanya mau tidak? Mau dong. Kamu daging mau, sayur mau, jadi kamu makan semua. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bisa bertahan hidup. Contohnya tadi belalang itu juga butuh energi untuk meluncur, untuk pergi kemana-mana, untuk terbang. Dijabat jadi makan rumput.
rumput atau padi. Nah terus harimau juga butuh energi untuk berjalan, untuk mencari mangsa. Dari mana? Ya dari makan. Yang dimakan rumput, bukan. Yang dimakan pasti hewan lain. Nah, salah satu cara bertahan hidup adalah melalui proses memakan makhluk hidup lain. Misalkan hewan makan tumbuhan, hewan makan hewan. Selain itu, hewan yang lebih besar juga bisa memakan tumbuhan maupun hewan yang lebih kecil ukurannya. Biasanya hewan yang lebih besar itu akan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, proses alamiah ini dipangan itu, ini dipangan itu. Rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan atasnya, dimakan terus. Proses itu namanya rantai makan. Rantai makan. Pernah melihat rantai atau belum? Nah, rantai itu biasanya tidak terputus terus. Kalau sudah dari sini pasti akan kembali ke sini, rantai. Ini proses yang berlangsung terus menerus, tidak terputus. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan. Kalau dalam pelajaran kita, rantai makanan itu diartikan peristiwa makan dimakan. Makan, terus dimakan lagi. Itu proses makan dimakan. Mengapa membutuhkan proses makan dimakan? Ini alasannya apa alasannya? Ya, betul. Kalau tidak ada yang makan rumput banyak sekali. Kalau tidak ada yang makan belalang, padi jadi gagal tumbuh, petani gagal panen. Kalau tidak ada yang makan tikus, tidak ada ular, tidak ada yang makan tikus, maka padi meninggal, padi mati kok meninggal. Kalau padi ya mati karena diserang oleh hama. Terus begitu juga orang yang sing mangan kambing, tidak ada yang makan kambing, tidak ada yang makan rusa, akhirnya rumputnya juga bisa habis, bisa sedikit. Nah, betul sekali. Jadi tujuan dari rantai makanan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap seperti itu. Yang paling banyak kira-kira apa? Ketersediaan di alam ini dalam rantai makanan, mulai dari rumput sampai apa? Yang paling banyak pasti tumbuhan. Tumbuhan ini paling banyak. Kemudian hewan di atasnya. Peristiwa rantai makanan jadi bukti keseimbangan ekosistem. Apabila terganggu maka ekosistem juga terganggu karena adanya ledakan sebagian populasi. Contohnya tikus kebanyakan, maka akan terjadi mati. Berikutnya, yuk kita baca bersama-sama. Pengertian dari rantai makanan yang sudah kita bahas tadi. Yuk. Rantai makanan adalah makanan yang dimakan antar sesama makhluk hidup. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup dengan beraneka peran, yaitu, kamu nanti ada istilah seperti ini. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurus. Ini apa ini? Produsen. Produsen itu contohnya ini. Apa ini? Gambar apa itu? Rumput atau ya padi atau rumput atau padi atau nah ya, tadi sudah diasumsikan di awal. Nah, rumput padi itu menggambarkan apa? Betul apa? Menggambarkan tumbuhan. Di sini menggambarkan tumbuhan. Tumbuhan mana sobo? Tumbuhan makan pupuk. Tumbuhannya makan sobo?
Hah? Makan air, makan matahari. Bukan makan matahari, matahari habis. Makan cahaya matahari. Bisa? Bisa. Matahari dimakan, kamu mau tinggal di mana? Ayo. Tumbuhan siapa makanannya? Tumbuhan ini membuat makanan sendiri. Apa namanya? Pelajarannya? Iya, fotosintesis. Fotosintesis itu tidak makan matahari. Matahari itu sebagai cahayanya untuk membantu proses fotosintesis. Bukan tumbuhan makan matahari. Ya, tumbuhan mengambil air dari tanah, mengambil gas karbon dioksida. Terus punya klorofil toh, sebuah daun. Dengan cahaya matahari diolah agar akhirnya menghasilkan karbohidrat, ya, dan mengeluarkan oksigen. Mengenai jenis produsen iso gawe di sebagai panganan di. Terus nah ini contohnya apa ini? Contohnya ini. Gambarkan sing mudah saja apa itu? Hewan apa ini? Hewan ini namanya konsumen. Hewan ini atau tikus bisa tidak buat makanan sendiri? Kayak iso. Tikus bisa nih mencuri. Ya benar. Mencuri. Tikus mencuri. Apa? Memakan makanan yang sudah ada. Ini tikus. Apa yang dimakan tikus? Ambil dari tumbuhan tau? Apalagi rumput, makan tikus. Mau dong? Atau tumbuhan yang dikonsumsi oleh tikus. Tikus tidak bisa membuat, makanya namanya konsumen. Yang lebih besar lagi, burung elang makan tikus. Nah, burung elang itu juga bukan produsen, ini juga namanya konsumen. Nah, terus yang ini, konsumen itu hewan yang memakan hewan lain atau memakan produsen. Nah, sekarang ini pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai ini makhluk hidup yang akan membusukkan, ya boleh, atau menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Ular sudah mati, tidak ada yang makan ular yang sudah mati loh. Dibusukkan oleh pengurai. Akhirnya jadi apa? Ular jadi jamur. Jamur ini yang membusukkan tadi. Ya, mayat ular, mayat manusia. Ular ini bangkai ular dibusukkan, diuraikan oleh makhluk-makhluk pengurai atau oleh jamur. Nantinya tidak jadi jamur, bukan jadi jamur ya. Jadi kayak bisa Sudah tumbuh-tumbuhan namanya apa itu? Pupuk atau unsur-unsur hara, unsur-unsur yang berguna untuk tumbuhan. Nah, gunanya sama meneh mau berarti. Penggunaan ini meneh ya, menggunakan ini lagi ya. Nah, berarti produsen makan pengurai. Bukan makan, tapi memanfaatkan hasil yang sudah diurai, makhluk hidup yang sudah diuraikan tadi, unsur hara. Nah, ini gue bahan, gue mau fotosin berputar tidak ini? Berputar ini dipangan, mati diuraikan loh. Hasil uraian ini tadi yang berupa unsur hara, unsur nadanya mau pupuk. Nah, sebenarnya dipakai lagi oleh tuh berputar loh. Nah, ini jenisnya rantai Kalau tidak ada pengurai, wes tumbuhan subur tidak? Tidak. Kalau tumbuhan tidak subur, konsumen yang pertama mau makan apa? Tumbuhannya mati. Kalau tidak seimbang tadi akan mengganggu ekosistem. Dalam konsep rantai makanan, proses terjadinya makan dan dimakan berada dalam suatu urutan tertentu. Baik urutan ini produsen, konsumen puncak. Buat belajar nanti. Konsumen puncak, konsumen yang ora memakan, konsumen yang mati sendiri akan diuraikan kembali lagi nanti ke sini. Nah, ini urutannya seperti ini. Biasanya yang jadi konsumen puncak ini hewan paling kuat. Apa ya? Harimau, singa, elang,
Beruang. Oh, Beruang. beruang. Terus macan ya, mau terus sing dawa apa sini yang panjang? Ular. Biasanya itu. Tapi kalau tidak ada konsumen yang kuat tadi di sini seperti kambing, tikus itu juga bisa jadi konsumen puncak asalkan tidak ada yang memakan lagi, mati sendiri. Lanjutkan. Sini kelas mau. Aku dulu nggak bisa mana. Terus tidak bisa. Rizky, baca Riz. Ini yang atas. Komponen rantai makanan. Itu baca yuk. Makan orang makanan. Proses. Satu komponen rantai makanan adalah produsen. Produsen pengertiannya tadi sudah ya. Ulang lagi. Produsen, baca yang keras nulis. Produsen adalah organisme yang memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Ya, produsen itu organisme makhluk hidup yang memiliki kemampuan membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau melalui fotosintesis, memasak makanan sendiri, namanya fotosintesis. Dibaca ke konsumen itu apa? Kesimpulan dari tadi jadi baca di sini. Konsumen adalah sembilan. Baca yang kelas 9. Konsumen adalah makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen itu bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Enak produsen apa enak konsumen? Enak nih? Ya sama saja. Produsen nanti kalau tidak ada pengurai juga tidak enak untuk darah di dalam tanah tidak bisa dikatakan oh enak ini enak itu karena nanti akan saling terkait. Oleh karena itu keberlangsungan hidup konsumen ini sangat bergantung pada organisme lainnya. Konsumen itu dibedakan menjadi 3. Konsumen dibedakan menjadi 3. Sudah bisa terfokus belum? Oke, jelaskan. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Konsumen melanjutkan dibedakan menjadi 3 atau dibagi 3. Konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak. Konsumen primer itu pokok. Konsumen yang umumnya memakan herbivora. Sopo herbivora? Sudah pernah belajar hewan herbivora belum? Pembagian hewan dulu sudah ya. Nah, konsumen primer itu yang memakan herbivora. Siapa herbivora? Pemakan tumbuhan. Betul, jerapah herbivora. Makannya tumbuhan. Ini konsumen yang memakan produsen. Ini hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Contohnya apa? Coba contohnya herbivora. Sapi. Terus yang gambar-gambar kayak mau lagi gambar kayak herbivora ini. Ada 2. Apa itu? Ular itu. Ayo kelinci, ini herbivora. Apa lagi? Kambing. Ulat. Ya ulat, betul, ulat ya. Makan daun nggak? Kalau belalang? Iya. Kalau ini ulat atau ulat? Ulat lagi, ulat. Konsumen primer, konsumen yang memakan herbivora. Contohnya
kambing, kelinci, dan banyak lagi. Yang kedua jenisnya konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah karnivora. Siapa karnivora? Siapa karnivora itu? Pemakan daging. Berarti karnivora itu yang memakan herbivora, pemakan daging. Serta omnivora yang mengonsumsi tumbuhan dan daging. Nah, siapa hewan di sini yang kira-kira masuk konsumen sekunder? Hewan yang memakan karnivora siapa? Macan? Bisa, ini bisa. Ini? Bisa. Ini? Elang bisa. Betul. Iya, kira-kira itu. Tikus? Tikus omnivora, makan segala, bisa makan belalang enggak? Itu juga masuk. Nah, sekarang ini yang agak membuat kita berpikir nanti ini, konsumen puncak siapa? Konsumen puncak itu berada pada tingkat tropik tertinggi, jadi dodi. Predator yang tidak memiliki pemangsa lain, tidak punya pemangsa lain. Mereka mendominasi puncak hierarki makanan dan memainkan peran kunci dalam mengontrol populasi tingkat bawah. Siapa yang jadi konsumen puncak? Bukan, bukan semut. Dia ini. Nah, itu makanya tadi kan kira-kira apa yang makannya? Tikus. Jadi tikus sudah memakan herbivora, belalang. Nah, tikus dikendalikan oleh ini. Ular. Konsumen puncaknya mungkin ular. Yang ketiga, kacang, dahlia. Jenis apa? Pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai apa? Macam kita. Kita. Pengurai itu organisme terakhir yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Tujuan pengurai. Nah, ini kok tinggal siapa dah? Ini dipakai siapa zat anorganiknya? Dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang masuk pengurai itu ini. Jamur bisa. Apalagi nih? Ada berapa ini? Itu apa ini? Cacing, ular itu cacing. Terus, kayak belatung ya. Nah, ini pengurainya. Nenek, gering, yang omah nenek, banjung, dari jogo, sesuai nenek. Belatungnya berarti diuraikan itu ya, mengalami proses penguraian. Terus ada pula tempe, sesuai, nenek putih-putih ya, ditungguin jamur. Ya lah. Tempe itu namanya kalau tumbuhan. Tempe sudah jadi tumbuhan, mas. Tempe itu mati tumbuhan. Tempe? Bukan. Tempe dari kedelai. Bukan juga. Dari tumbuhan. Nih contoh pengurai ini. Ini bakteri pengurainya. Dan cacing. Ya ini belatung. Ya. Contohnya. Sekarang Pak Guru punya tugas, ini Pak Anak punya satu. Terus nanti ini dikerjakan betul ya? Ji. Fokus. Anak-anak Pak Guru bagikan lembar yang berisi rantai makanan dari beberapa jenis hewan. Nanti kamu urutkan mulai dari produsen sampai konsumen puncak.
Walaupun kelompok tapi tetap nanti mengerjakan sendiri-sendiri, cuma boleh berdiskusi dengan kelompok. Nah, nanti kalau dikerjakan satu orang yang lain kepenak kurang. Jadi tetap kabeh nulis, boleh diskusi dengan kelompok. Bisa tutup ya. Mengerjakannya berdiskusi, satu kelompok nanti jawabannya sama. Karena yang dituliskan itu hasil diskusi. Selain menjawab juga mengamati nanti polanya. Yang pertama itu nanti pasti apa, yang terakhir apa. Bukannya juga diamati. Setiap rantai makanan diawali dari apa dulu, terus diakhiri dari apa, kembali lagi. Mana? Dituliskan namanya. Untuk tuliskan nama hewannya. Nomor 1, 2, 3. Dari diskusimu nanti juga kamu simpulkan seperti ini. Kamu simpulkan awal dari rantai makanan itu apa. Terus yang terakhir apa? Sebelum ke produsen lagi. Sudah. Ya coba dengarkan Pak Guru dulu. Yang sudah diskusi dengarkan dulu, walaupun belum selesai tidak apa-apa. Dengarkan dulu. Dari diskusimu tadi selain menentukan alur rantai makanan yang masih acak dari soal-soal itu, sekarang juga kamu amati ini. Mengenali pola rantai makanan. Ini kamu tulis di bawah ya. Kamu tulis nanti di bawah soal ada yang kosong itu tempatnya. Mengenali pola rantai makanan diawali dari apa? Dari keempat itu yang sudah kamu diskusikan dengan temanmu, diawali dari organisme apa? Diawali dari organisme apa? Ada berapa hewan di situ? Setiap satu siklus ada satu tumbuhan dan 3 hewan ya? 3 hewan atau bukan? 3 hewan. Ini diawali dari apa? Kemudian konsumennya ada berapa? Konsumennya ada berapa? Konsumennya ada berapa? 1, 2, atau 3? Lihat. Kalau ada 4, pengurainya tidak ada kan? Pengurainya belum kita cantumkan. Jadi konsumennya ada berapa? 1, 2, atau 3. Sekarang tuliskan. Yang pertama ini hewan apa? Buat pemakan apa? Pemakan apa dulu? Terus ini pemakan ini. Yang ini yang paling akhir nanti kamu tuliskan hewan yang sudah tidak bisa dimakan hewan yang lain. Namanya konsumen apa tadi? Konsumen paling atas yang sudah tidak bisa dimakan. Hah? Apa? Ini kan ibarat konsumen. Ya, konsumen. Yang pertama hewan makan apa? Yang kedua hewan makan apa? Yang ketiga pola rantai makanan seperti itu. Sebelum akhirnya nanti yang sudah terakhir di sini yang disebut fungsi dari konsumen, inisialnya konsumen P, tidak saya sebutkan dan kamu berpikir sendiri. Konsumen P, kelompok sini sudah bisa tadi konsumen P. Nah, yang terakhir sebelum digunakan di sini diakhiri
Kalau sudah tidak ada yang makan lagi, diakhiri oleh siapa? Tuliskan di sini. Inisialnya apa? P juga. Di P-nya ada dua ya. P di sini atau P di sini. Silakan. Dituliskan. Ini juga ditulis dulu di bawah. Tulis di bawah. Sebaliknya juga boleh, kalau tidak perlu bawah sebaliknya boleh. Waktu berdiskusi taruh dan waktu untuk menyimpulkan hasil diskusimu seperti kalau tulis itu 15 menit dari sekarang. Tidak benar. Tuliskan itu. Aku 15 menit. Tuliskan yang bagus, yang rapi, yang jelas. Boleh maju dulu. Yang ketiga, presentasi ke depan, maju ke depan, diwakili salah satu. Siapa berani? Pakai bom, ya boleh ya. Lagi, terus sama terus lagi. Sud, sud. Maju, ya. Tadi sudah diskusi tak? Berarti yang maju, yang kemudian tadi, yang sini sudah paham. Maju dan lihat, yang ngomongnya diutarakan ke depan. Hasil diskusi kelompok. Kelompok satu dengarkan, nanti juga maju. Yo, mengenali, yang keras ya. Mengenali pola rantai makanan kelompok dua yo. Diawali dari produsen atau tumbuhan. Nih yang kamu pilih ini 4 rantai makan itu produsen dan konsumennya apa? Apa jadi ya? Terus diakhiri ke bagus kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Lanjut. Sudah ya? Ini. Sudah. Belum. Ini nanti menunggu kelompok 3 kapan selesai? Selesai. Rizky. Bisa lah seperti kelompok tersebut. Ini bisa ini. Ini sudah, ini sudah sama seperti kelompok 2. Home pipa. Sudah. Diakhiri. Momis berani langsung maju. Ya, 1, 2, 3. Pipa juga kalah ya. Kita maju. Ya, wis sudah kita maju. Ayo wis maju. Enggak tahu baca coba itu. Ya, sama aja. Enggak belum. Nih, kita punya kita. Punya wis diskusinya sama boleh aja. Sana guys. Dan dengan kelompok 1 belum ya. Yang keras. Mengenal diawali konsumen ada. Nomor 1 kamu tuliskan apa itu? Oh, 2.
Diakhiri guru. Nomor 1, 5. Ya, 1, 2, 3. Yang beda nanti maju. 4. Ya. Ya, kayak dia usaha ya. Coba ya, usaha. Kamu tadi sudah balik maju. Kalah. Usaha, bawa bukunya. Nah, baca sini. Mengenali saya. Di awalnya dari produsen. Siapa di situ produsennya? Tumbuhannya jenisnya apa saja? Ini di sini yang kamu rumput. Terus konsumen ada satu. Siapa itu? Kelinci. Herbivora. 2. Ubah. Makan daging. Apa makan daging istilahnya? Omnivora makan segala. Oh ya, karnivora. Betul. 2 masuk konsumen. Konsumen akhir atau konsumen betul jawabannya tadi ya. Diakhiri kalau di awal diakhiri oleh betul. Sekarang dia taruh Pak Guru ya, tadi dengan temanmu ini menuliskan jawabannya sudah betul semua, cuma agak berbeda-beda cara menjawabnya. Yang pertama, gambar pertama apa dulu? Hah? Bunga. Nah, tadi harusnya kamu tulis di sini bunga. Yang kedua, oh yang ini yang pertama bunga. Siapa yang mengkonsumsinya? Ini tetap di dalam bunga. Kuku. Terus ketiga, yang makan kata. Terus keempat, yang terakhir siapa? Ular sebagai konsumen puncak tidak ada yang memakan, maka diakhiri oleh pemurah. Yang kedua, ayo jurutkan langsung saja. Apa dulu nih? Jadi di sini kamu tulis tadi rumput. Siapa yang makan? Belalang. Siapa yang makan belalang? Kata. Siapa yang makan kata? Sama ular ya, ular lagi. Ular tidak ada yang makan. Diakhiri oleh pemurah. Gambar ketiga, wortel. Siapa yang mau makan? Kelinci. Siapa yang mau makan? Coba. Ubah. Ya ubah. Siapa yang makan? Beruang. Beruang siapa yang makan? Mati sendiri. Diapakan? Diuraikan oleh pemurah. Ya lagi masih satu yang paling bawah. Padi. Siapa yang makan? Tikus. Siapa yang makan? Burung hantu. Burung hantu siapa yang makan? Ular siapa yang makan situ? Tidak ada, mati sendiri. Ini elang salah. Ini elang ya. Elang. Elang siapa yang makan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti mati sendiri, mati dengan sendirinya. Terus diuraikan oleh ya, tadi seharusnya seperti ini. Ini namanya produsen. Ini namanya herbivora.
herbivora. Ini karnivora. Ini sama juga karnivora. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak. Diberi simbol P, konsumen seperti itu. Hasil diskusi 75% memuaskan. Kalau belum, ini di sini 100%, di situ 75%, di sana 70%. Nah, lain kali kalau diskusi betul-betul diamati ya. Semua diamati, papan tulis. Adakah yang berbeda? Adakah yang berbeda dari contoh yang tadi? Usah amati. Gimana bisa menemukan perbedaannya dari yang kita bahas dari awal tadi? Top. Ternyata rantai makanan itu terjadinya di mana toh? Apa penjara tak? Kalau semuanya bisa. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ayo. Ini rumput dalam kata ular elang, padi liau kata ular mengurai, matahari alga simbol itu mengurai. Betul, langsung tahu yang salah. Rantai makanan bisa terjadi di darat maupun di air. Kalau di air atau laut mana? Ini alga. Nanti produsennya alga. Produsen dimakan seafood dimakan kepiting dimakan gurita tidak ada yang memakan, mati, diuraikan. Kalau sudah diurai, mengubah organik menjadi anorganik, dimanfaatkan lagi oleh alga. Ini contoh yang di air. Ada yang bisa contoh di air selain ini? Apa? Alga. Ikan. Gula. Terus 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 mengurai gitu. Bisa ya, kecil makan besar sama semakan nenek nanti mengurai. Ya betul saja. Yuk kecil makan bisa ya, boleh. Ya sini bawa sini. Yang laut, yang air, tidak harus laut, sungai yang boleh. Ada udang kan? Boleh. Ayo. Apa? Ayo. Alga. Ikan. Ikan kecil. Hewan kecil. Apa ikan kecil? Oh, plankton saja kalau langsung plankton ya plankton terus ikan kecil, ikan besar, hiu, mengurai. Ya boleh, ikan kecil kan bisa mengurai. Di bawahnya ikan hiu, ikan kecil apa namanya? Tongkol bisa toh? Tongkol dimakan hiu. Ayo. Jadi kesimpulannya rantai makanan tidak hanya terjadi pada ekosistem darat, tapi juga pada ekosistem air. Selalu diawali oleh produsen. Apa itu produsen? Ada rumput, tumbuhan, dan lain-lain. Rumput, tumbuhan, ya rumput dan tumbuhan itu ya produsen. Terus diakhiri oleh sebelum pengurai diakhiri oleh konsumen puncak. Siapa konsumen puncak? Konsumen yang sudah tidak ada pemangsa lain lagi. Ikan hiu, tidak ada. Elang, tidak ada yang makan elang. Elang mati sendiri. Akhirnya ini pola yang akhir adalah pengurai. Rantai makanan sebenarnya seperti itu.
ini ada banyak sekali. Nah, itu ada gambar, tetapi perjalanan makan dimakannya dibuat rumit. Tidak cuma satu siklus, banyak ini ya. Hewan di alam ini proses rantai makanannya ternyata kompleks, rumit seperti ini. Ini bunga sepatu, tumbuhan bunga sepatu, atau bisa juga sawi. Dua jenis tumbuhan ini, siapa yang memakan? Bisa ulat, bisa belalang. Ulat atau belalang siapa yang memakan? Bisa burung, bisa katak. Ya sawi saja itu juga bisa dimakan oleh tikus. Jadi tidak harus tikus makan belalang, tidak harus, karena tikus omnivora, makan segala. Tikus bisa langsung makan sawi, dan tikus juga bisa langsung dimakan elang. Lihat gambar di sini. Siapa yang jadi konsumen puncak di sini? Elang. Kalau diurutkan, sawi, tikus, elang ada berapa? 3 ya? 1, 2, 3. Kalau gula lewat belalang, 1, 2, 3, 4. Kalau burung wiwit, 1, 2, 3, 4. Dari bunga sepatu, 1, 2, 3, 4. Jadi perjalanannya bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa lebih. Contoh yang perjalanannya 3 kali apa? Boleh contoh di sini, boleh mulai. Ya disebutkan dari produsennya apa? Dari produsennya apa sebutkan? Ya benar, sawi. Terus nanti ya sawi, yang 3 kali loh, sawi, belalang. Loh, sawi yang 3 kali loh, sawi, tikus, elang. 3 ini loh, 3 sawi, tikus, elang. 3 kali yang lain selain itu. Sawi, tikus, elang selain ini, yo. Sawi, ular mau sawi, ular, sawi, ular, burung pipit 4. Itu 4, yang 3 yo. Belum kita lihat contoh yang 3 selain sawi, tikus, elang. Padi, tikus, selain elang sama si makan tikus dimakan elang loh. Sawi, padi, tikus, ular 3 juga loh. Sawi, tikus, elang, padi, tikus, ular 3. Kalau 4, yang 4 tuh, yang 4 boleh selain ini 4. Produsennya sebutkan dulu. Bunga sepatu, ular, burung pipit, elang 4. Lagi sawi, belalang, katak, elang 4. Lagi sebelum pengurai maksudnya ya. Padi, belalang, katak, elang 4. Benar. Yo lagi. Ya kalau sini 3 sawi, belalang, katak, elang boleh. Sini yang 4 belum ya. Ya ini mereka lihat sawi juga. Jangan sawi, yang lain ya. Rumput boleh. Wortel, wortel, kelinci, ular. Ada nih wortel, kelinci, wortel, kelinci, ular,
4 ya, ada yang 3, ada yang 4, bahkan mungkin ada yang lebih. Kalau sudah sampai puncak, nanti tetap mati, tidak ada yang makan lagi. Kalau sudah mati, tugasnya tinggal tugas mengurai proses rantai makanan. Ada yang kompleks, ada yang banyak, ada yang sedikit. Setelah belajar tadi, kita akan melakukan refleksi pelajaran hari ini. Refleksi mengulangi lagi, kamu sudah paham atau belum belajar tadi. Nah, refleksinya seperti ini. Menurutmu mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan? Betul. Ada jawaban yang lain melengkapi. Karena tumbuhan dapat, karena tumbuhan dapat memasak makanan sendiri. Kedua, ada cerita apa yang akan terjadi jika belalang punah di sawah. Belalang habis, belalang tidak ada di sawah. Apa yang akan terjadi? Padi akan menjadi banyak. Akan dipanen. Wah, ini belalangnya punah, belalangnya nggak ada, padinya dinaik panen. Tapi ada tidak yang dirugikan? Ya bener, padinya panen. Enak sih rugi mboten enten. Siapa yang rugi? Kata rugi mangane renek. Terus apa lagi selain kata? Tikus, ya. Tikus rugi. Tikus bisa makan padi, ya bisa makan. Bagaimana peran pemurai dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Perannya bagaimana pemurai? Menguraikan unsur organik menjadi anorganik yang berguna bagi tumbuhan dalam proses fotosintesa. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang, dampaknya terhadap aliran ekosistem bagaimana? Ekosistemnya akan seimbang atau tidak? Bisa. Contohnya, belalangnya banyak, maka padinya terganggu. Tikusnya banyak, padinya terganggu. Tapi kalau tidak ada elang, tikusnya juga meraja, juga semakin terfokus. Lagi jangan lupa terfokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kesimpulannya dibaca kelompok 1 bersama-sama. Kalimat pertama, rantai Makanan adalah hubungan makanan. rantai adalah Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. dan apa itu kelompok 1 berapa anak? 4. Suaranya cuma 1. Sekarang kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sudah. Kelompok 2 namanya baca pertama pro. Kelompok 2 produsen. Produsen juga makan. Kelompok 3 konsumen. Bersama-sama satu kelas yang tidak punya suara nanti membaca sendiri. Mulai dari murai ini ya. 1, 2, 3.
berjalan betul ya. Sampai nilainya 100, yang 100 boleh langsung istirahat. Uzan nomor 1 100 cukup ya. Nah, itu ekosistem akan terganggu.